tidak semua peristiwa itu kita bisa ngeles, bisa mencari-cari alasan gitu loh. Dan dalam hal ini menurut saya bukan saatnya beliau itu cari-cari alasan. Tak harus minta maaf. Yus. Selesai. Sampai. Ya semua dimaafin lah, ngopo tuh. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Viral video bagaimana Gus Puat Pleret dan Gibran Rakabuming Raka mengomentari dari permohonan maaf yang dilakukan oleh Cak Num, sekaligus klarifikasi terakhirnya yang sepertinya Cak Num melibatkan alam gaib terhadap situasi yang dihadapi, sehingga pada saat itu dia mengeluarkan pernyataan Firaun, Haman, dan Korun. Nah, bagaimana Gus Puat menanggapi itu, kita lihat secara bersama-sama. Yang datang dari hati akan sampai ke hati, yang datang dari pikiran akan sampai pikiran, begitu kata Imam Al-Ghazali. Dan memang tidak mudah untuk berjiwa besar gitu lah, meskipun kita sudah menjadi orang besar gitu. Yang saya maksud tuh mengakui bahwa kita manusia yang dhaif, yang memang tempat salah itu memang tidak mudah gitu. Dan ya kita lihat klarifikasi Cak Nun yang lebih lengkap itu menunjukkan perlu kita sebagai orang-orang yang memperhatikan beliau itu memberikan masukan atau saran. Tidak semua peristiwa itu kita bisa ngeles, bisa mencari-cari alasan gitu loh. Dan dalam hal ini menurut saya bukan saatnya beliau itu cari-cari alasan gitu. Ya udah, karena manusia itu memang tempat salah, ya nggak usah nyalahkan Allah, nggak usah nyalahkan jin, nggak usah nyalahkan malaikat, nggak usah dengan teori dan ini dan itu, karena publik justru semakin tidak simpatik gitu loh. Jadi ya udah, ngaku salah sebagai manusia, kemudian minta maaf. Dan minta maaf itu juga ya dimention orang yang kita salahin, misalnya minta maaf kepada beliau Bapak Presiden Jokowi, minta maaf kepada beliau Bapak Luhut, minta maaf kepada Pak Antoni Salim. Itu publik akan lebih lebih reda lah gejolaknya itu. Tapi kalau muter-muter dan pada akhirnya juga tidak ngaku salah, dan yang disalahkan justru karena kesambat dan lain-lain, waduh, gimana ini? Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Gus Puat Pleret. Saya kira tidak ada hal yang penting kita komentari di sini, karena saya pun sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Bahkan tadi sore juga saya sudah memberikan reaksi saya terhadap klarifikasi Cak Num. Dan sekali lagi bahwa yang dibutuhkan sebenarnya adalah bagaimana secara lapang dada Cak Num memohon maaf saja ke Pak Jokowi. Bahkan lebih ekstrimnya kalau saya, ya, bahwa yang dilakukan oleh Cak Num ini hanya mencoba menggiring cara berpikir orang-orang bahwa Cak Num ini lagi tidak dalam kendali dirinya, tapi kendali orang lain. Jadi apapun yang dia katakan pada saat itu bukan dirinya yang bermasalah, tapi roh yang masuk di dalam dirinya. Nah, soal efek selanjutnya kan yang seperti itu masih butuh waktu untuk membuktikannya apa ya atau tidak. Dan seiring dengan waktu saya kira persoalan ini masyarakat akan lupakan. Sekali lagi kami sebenarnya berharap peristiwa ini memberikan hikmah kepada kita semua agar ke depan lebih berhati-hati di dalam memilih diksi, terutama di depan publik. Itu juga yang pernah dipesankan oleh Gus Mus, supaya bagaimanapun juga dengan dunia digital kali ini itu sangat luar biasa.
proses penyebaran informasi yang begitu cepat. Nah, kita lihat bagaimana Gibran sendiri sebagai putra Presiden Jokowi yang juga sekaligus Wali Kota Solo memberikan komentar atau tanggapan terhadap situasi yang dihadapi oleh Cak Num, baik dalam konteks permohonan maafnya ataupun misalnya klarifikasi terakhir yang disampaikan pada saat sore tadi. Tak harus minta maaf. Ya wis. Selesai. Enggak. Santai. Ya semua dimaafin lah, ngopo tuh. Selasa sidik-sidik lapor lah ya. Kaya orang duwe gawean. Itu sama bapak hitung-hitung segitu. Ngobrolnya sih lebih penting. Misalnya 2024. Ya santai lah, itu semua dimaafkan, wis biasa. Ya, santai. Oke, ya Mas ya. Oke Mas. Oke, jelas ya. Justru kalau Gibran ini seperti dari nada-nada yang dulu, bagi keluarga presiden itu apapun tidak pernah merasa ada masalah. Siapapun yang menghina Pak Jokowi, maka itu mereka secara personality memaafkan semuanya. Sehingga memang di sini membutuhkan kebesaran hati seorang Cak Num untuk meminta maaf sebenarnya ke Pak Jokowi, sekalipun misalnya Pak Jokowi menganggap atau keluarga presiden menganggap bahwa seluruh hinaan-hinaan dan cacian yang mengarah kepada diri beliau itu semua lebih awal sudah dimaafkan. Inilah luar biasanya Pak Jokowi. Makanya wajar kalau misalnya Pak Jokowi ini masuk dalam kategori wali Mastura ya. Wali Mastura. Karena bagaimanapun dengan kebesaran jiwa yang besar, bayangkan kita orang nomor 1 misalnya di Indonesia ini, lalu kita dibilangi seperti Firaun, itu kan sangat luar biasa kalau kita mampu memaafkan orang yang mengatakan seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah contoh sosok pemimpin yang betul-betul aslinya pemimpin. Nah ini Pak Jokowi ini tidak saja dalam bentuk tata kata, tetapi juga dalam bentuk tindakan mampu beliau aplikasikan. Sehingga wajarlah kalau banyak masyarakat atau rakyat Indonesia mencintai beliau, dan itu terbukti bagaimana peristiwa 1-2 hari ini betul-betul media sosial jagat maya itu dipenuhi dengan pembelaan terhadap Pak Jokowi atas apa yang dilakukan oleh Cak Num ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.